Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film dari idola semua umur dan semua kalangan, dan satu-satunya aktor yang gak punya hater sama sekali. Siapa dia? Yaitu Jackie Chan. Di film aksi Jackie Chan kali ini akan berbeda karena dia akan bermain dengan beberapa pemain muda yang punya aksi gak kalah keren tentunya. Film Vanguard akan menceritakan sebuah perusahaan pengaman yang dibangun oleh Jackie Chan sendiri, memiliki anggota dari mantan pasukan militer yang terlatih atau murid Jackie Chan juga. Salah satu klien mereka diincar oleh mafia yang kejam, dan mafia itu akan membeli senjata paling mematikan untuk kehancuran massal demi balas dendam. Dan yang mereka butuhkan adalah klien Vanguard itu untuk menemukan harta karun yang tersembunyi. Jadi mau tidak mau, Vanguard berurusan dengan mafia yang sangat berbahaya ini demi melindungi klien mereka. Lantas mampukah para pasukan Vanguard dan Jackie Chan bisa menghentikan bandit-bandit itu? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan kerumunan orang sedang berkumpul merayakan tahun baru Cina yang ada di London. Kemudian diperlihatkan dua pria bernama Lei dan Zhang. Mereka berdua merupakan agen Vanguard yang sedang berlibur merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya. Lei dan Zhang adalah sahabat yang sangat dekat. Namun saat sedang berkumpul dan bersenang-senang, mereka mendapatkan panggilan emergensi dari kantor pusat Vanguard. Salah satu klien mereka bernama Qin Guoli baru saja diculik, dan mereka berdua diminta untuk segera ke sana karena kebetulan lokasi mereka yang paling dekat dengan lokasi penculikan Bapak Qin itu. Mereka berdua langsung gerak cepat tuh menuju ke sana. Namun ya karena mereka emang hari ini sedang liburan atau tidak bertugas, jadi ya pas lagi nggak bawa senjata juga. Tapi ya udahlah, gas aja lah pikirnya ya kan. Lalu diperlihatkan Bapak Qin Guoli bersama istrinya yang sedang disandra oleh tentara bayaran yang menamai organisasi mereka sebagai Arctic Wolf. Dan pria yang bernama Broto ini, loh kok Broto namanya? Kayak nama orang Jawa bos. Jadi Bapak Broto dan gengnya ini disewa untuk menangkap Qin dan menginterogasinya. Mereka diutus oleh mafia besar dari Arab bernama Omar. Nah, si Qin ini dulu pernah bekerja dengan ayah Omar, dan dia mengetahui di mana lokasi harta yang dimiliki ayah Omar. Sekarang dia ditangkap dan dipaksa untuk memberitahu lokasi itu. Istrinya Qin diancam akan dibunuh jika tidak diberitahukan. Di sisi luar ternyata dua agen Vanguard tadi sudah sampai. Secara perlahan mereka melumpuhkan satu persatu anak buah Broto yang berjaga di luar. Broto mendengar suara kegaduhan di luar sudah langsung waspada, dan anak buahnya disuruh mengecek pintu depan. Ternyata dari belakang si Zhang sudah bersiap dengan cabai di tangannya. Cabai senjatanya bos, biar tahu kalian. Kemudian si Lei masuk dan aksi tembak-tembakan pun dimulai. Zhang dari belakang melumpuhkan pria yang menyandra istri Qin dengan cabai yang ada di tangannya. Kemudian Zhang dengan cepat membawa istri Qin ke dapur dan menyuruhnya bersembunyi. Namun dua orang anak buah Broto datang dan menyerang Zhang. Zhang berhasil mengalahkan dua pria itu dan membawa pergi istrinya Qin. Di sisi lain, Lei sendirian berperang melawan Broto dan anak buahnya. Dia berhasil melumpuhkan mereka dan membawa kabur Bapak Qin. Namun secara tidak sengaja dia menjatuhkan ID cardnya. Broto kemudian mengambil ID cardnya Lei dan mengejar mereka berdua ke atas. Lei dan Qin tersudutkan di sebuah ruangan dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu jendela. Sementara Broto mengatakan dan berteriak agar si Lei ini segera menyerah. Dia sadar bahwa Lei ini adalah agen Vanguard dan menyuruhnya menyerahkan Qin. Dia menjanjikan akan bayar 2 kali lipat dari bayaran Vanguard untuknya. Tapi Lei ini adalah legend dengan loyalitas tinggi ya, dia tidak bisa dibeli semudah itu. Jadi mau tidak mau dia memaksa Qin untuk melompat ke bawah bersama dirinya. Mereka jatuh ke kerumunan dan berhasil selamat. Broto tidak bisa menembak mereka karena terlalu banyak kerumunan orang. Kemudian mereka pun berlari dan dijemput oleh agen Vanguard lainnya yang bernama Mia. Mia dengan mobil limusinnya berhasil membawa kabur mereka semua sehingga Qin dan istrinya selamat. Mia ini bos, Mia dilepas muntun bercanda. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di markas Vanguard dan bertemu dengan Jackie Chan. Jackie Chan bertanya apa penyebab sebenarnya Bapak Qin ini diincar. Lalu Qin menjelaskan dirinya diincar oleh Omar karena dulu Qin ini bekerja untuk ayah Omar sebagai penjual minyak artefak ke Eropa. Dan dia juga mengatur keuangan dari bisnis bapaknya Omar itu. Kemudian dia berhenti dan melaporkan ayah Omar ke polisi saat tahu ayah Omar adalah anggota Brotherhood of Vengeance, atau bisa dibilang organisasi teroris yang cukup berbahaya lah. Jadi ayahnya Omar ditangkap dan dibunuh oleh militer Amerika Serikat.
Dan sekarang Omar berencana membalaskan dendamnya. Dia ingin membeli senjata penghancur massal, namun harganya sangatlah mahal. Dan hanya si Kin inilah yang tahu di mana lokasi penyimpanan harta ayahnya Omar dulu. Begitu kira-kira. Jadi Kin meminta Vanguard untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Ternyata anak perempuan Kin sekarang masih berada di Afrika sebagai aktivis lingkungan. Dia meminta Vanguard untuk menyelamatkan putrinya sebelum para penjahat itu sampai ke sana duluan. Singkat cerita, mereka pun berangkat berempat ke Afrika menjemput putrinya Kin bernama Fareda. Di situ Fareda sedang nyantai bareng singa-singa Afrika. Anjay, mainannya singa ya, Bu, bukan buaya ya. Tak berapa lama kemudian Vanguard sudah sampai di situ dan meminta Fareda untuk ikut bersama mereka sekarang karena dia dalam bahaya. Namun ya karena di sampingnya ada singa-singa yang mengaung, ya jadi mereka ketakutan lah. Dan sialnya Broto dan anak buahnya sudah sampai di situ juga. Jadi mau tidak mau mereka pun berperang kembali dengan pasukan Broto. Lei langsung melindungi Fareda dan bertarung dengan mereka. Fareda berusaha menolong dengan menembakkan senjata bius ke bandit itu. Sialnya dia malah salah tembak. Si Lei yang malah terkena tembakan itu. Tapi Lei dengan cepat mengambil jarum bius itu dan menusuk pria itu secara berulang-ulang. Fareda yang ditangkap langsung diselamatkan oleh Jackie Chan. Jackie menahan pria itu dan menyuruh Lei segera pergi membawa Fareda. Dan sekarang Jackie Chan dan bandit itu malah ditunggu oleh singa di dekatnya dan siap menerkam. Jadi Jackie Chan mengajak berdamai dulu dengan bandit ini daripada orang itu dua jadi makanan singa-singa itu. Mereka kemudian berlari dan Jackie disuruh Fareda untuk jangan bergerak agar tidak diserang. Dan benar saja singa itu mengejar penjahat yang berlari dan memakannya. Lalu Jackie dan Mia berhasil kabur namun mereka terpisah dengan Fareda dan Lei. Mereka masih dikejar oleh Broto dan kawan-kawan. Tapi mereka berhasil lolos karena mobilnya Fareda ini canggih ya, mobil amfibi. Wow, keren sekali. Ya karena memang dipasangkan cheat GTA dulu. Nah si Lei ternyata sudah kena efek bius yang tadi dan dia malah tertidur. Fareda kemudian membawa Lei ke tempat persembunyiannya dan memutuskan untuk bermalam di situ. Keesokan paginya Lei terbangun dan melihat Fareda juga tertidur. Nah tampaknya Lei dan Fareda ini sudah saling suka ya. Mereka kemudian melihat-lihat keindahan flora dan fauna di belantara Afrika ini. Tapi sialnya keindahan alam dan keromantisan suasana itu hilang saat Lei melihat para penjahat tadi sudah datang ke situ. Mereka segera bergegas turun dan melarikan diri. Beruntungnya Jackie dan Mia sudah sampai juga di situ. Mereka langsung melumpuhkan beberapa bandit itu kemudian menjemput Fareda dan Lei. Kemudian aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mereka berhasil kabur lagi dengan terjun ke sungai. Karena mobil mereka tadi pakai cheat ya, jadi bisa berjalan di atas air. Tapi tidak bagi bandit-bandit yang tadi. Tapi tidak hanya sampai di situ, Broto dan anak buah lainnya sudah datang menggunakan speedboat. Mereka bertarung sengit di situ. Fareda berhasil ditarik ke kapal penjahat itu selagi mereka sibuk bertarung. Kemudian Lei yang melihat Fareda diculik langsung datang dan menolongnya. Dia bertarung habis-habisan melawan Broto dan melindungi Fareda. Namun sayangnya kepalanya malah kena pukul besi oleh si Broto dan dia pun pingsan. Di sisi lain Mia dan yang lain tenggelam menuju jurang yang sangat dalam. Jackie Chan yang melihat itu dengan cepat merebut speedboat penjahat itu dan segera menjemput Mia. Mia dan Jackie berhasil selamat namun sayangnya Broto berhasil menculik Fareda dan Lei. Singkat cerita Jackie dan yang lain kembali ke markas. Mereka mendapat ancaman jika Fareda dan Lei ingin selamat, mereka harus menyerahkan Gingoli. Lalu Kin menawarkan diri rela dirinya diserahkan, yang penting putrinya dan juga anak buah Jackie bisa selamat. Tapi Jackie punya rencana lain. Dia kemudian mengumpulkan seluruh anggota Vanguard untuk bergabung ke misi penyelamatan ini. Dan mereka semua pun berangkat ke Arab. Singkat cerita mereka pun sampai. Di situ mereka berencana untuk menyusup ke dalam benteng Omar dengan bantuan orang dalam. Mereka mengirimkan drone kecil berbentuk lebah untuk mencari keberadaan Fareda dan Lei yang ditahan. Lalu terlihat Lei dan Fareda dibekap di sebuah ruangan. Kemudian Lei dibawa untuk menemui Broto. Dia ditawarkan untuk bergabung dengan gengnya Broto ini karena dilihatnya Lei sangat hebat waktu melawan dirinya. Tapi Lei ini sangat loyal, dia menolak tawaran itu. Karena menolak, akhirnya Lei diikat dan dipasangkan bom bunuh diri. Jackie sudah mengetahui situasinya dan sekarang menyusun rencana. Mia akan menyamar sebagai pelayan dan masuk bersama orang dalam itu.
dan agen lainnya akan bersiap di beberapa titik dengan snipernya, dan beberapa lainnya akan menyusup melalui saluran pembuangan. Begitulah kira-kira rencananya. Keesokan paginya tibalah hari di mana mereka akan melakukan pertukaran. Semua anggota Vanguard sudah siap di posisi masing-masing. Jackie Chan dan Kin datang bertemu Omar dan melihat Fareda sudah disandra di situ. Lalu Kin memberikan berkas-berkas ayah Omar dulu. Dia mengatakan uang ayahnya kebanyakan sudah ditukar dalam bentuk emas, dan Kin menjanjikan ke Omar akan mengantarnya ke sana. Namun si Omar ini sangat jahat ya. Dia menganggap ini bukan sebuah negosiasi, melainkan pembantaian. Kepada Jackie diperlihatkan anggotanya si Lee sudah akan diledakkan dan Fareda sekarang juga akan dipenggal. Tapi Jackie sudah mempersiapkan itu semua. Agen Vanguard yang sudah bersiap di posisi masing-masing langsung menyerang. Si Zhang datang menyelamatkan Lei sahabatnya. Dia berhasil membekukan bom bunuh diri yang ada di rompinya Lei. Tapi bomnya bukan cuma itu. Lei ternyata sudah menginjak ranjau dan jika dia mengangkat kakinya maka akan meledak. Tapi si Zhang ini tidak menyerah. Dia punya ide lain. Zhang berhasil menyelamatkan Lei. Jackie dan yang lain kabur sambil ditembaki para penjahat itu. Namun jumlah mereka sangat banyak dan Vanguard tersudutkan di sini. Zhang kemudian terkena tembakan. Lei tidak membiarkan sahabatnya itu tewas dan dia langsung menjemput si Zhang. Lalu dia membawanya ke dalam mobil namun kondisinya tidak sadarkan diri. Qin Guolie melihat mereka tersudutkan akhirnya memilih menyerahkan diri. Yang penting mereka semua dibiarkan pergi termasuk putrinya. Jackie berusaha menahannya tapi Qin memilih berkorban demi putrinya. Ya karena si Omar ini hanya butuh si Qin. Akhirnya dia membiarkan Vanguard pergi membawa putrinya Qin. Sementara si Qin disandra oleh Omar. Di perjalanan Lei berusaha menyelamatkan Zhang. Dan beruntungnya si Zhang masih bisa selamat. Di malam harinya Qin dipaksa memberitahukan di mana keberadaan emas-emas itu disembunyikan. Lalu Qin mengatakan emas-emas itu berada di Dubai dan dia dipaksa untuk mengantar mereka ke sana. Di sisi lain ternyata Jackie sudah mengetahui keberadaan emas itu berada di Dubai. Tapi dia tidak tahu di mana lokasi pastinya. Jackie akhirnya menemui kepala kepolisian di Dubai. Dia melaporkan rencana Omar yang akan melakukan transaksi pembelian senjata pemusnah massal di negara ini. Jadi dia meminta kepolisian Dubai untuk segera menangkap mereka sebelum transaksi itu berhasil. Polisi Dubai mengizinkan Jackie dan anggota Vanguard lainnya untuk melacak dan menyelidiki pergerakan Omar dan penjual senjata itu. Namun tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata api selama mereka di Dubai ini. Singkat cerita mereka mulai mencari tahu tentang penjual senjata itu. Ternyata si penjual senjata adalah Marder. Dia adalah bandit yang mata keranjang dan suka main perempuan. Jadi Zhang punya ide untuk menjadikan Mia umpan dan menarik perhatian Marder. Mia awalnya menolak namun mau tidak mau ya dia melakukannya lah. Kemudian Mia menyamar menjadi model yang sangat bus. Dia berpura-pura sedang melakukan syuting foto di area kolam renang tempat Marder berenang. Benar saja yang namanya mata keranjangnya otomatis kepincut lah ya kan. Tapi salah satu partner Marder menyuruhnya segera pergi dari situ. Dia mengatakan curiga dengan wanita model itu yang ada di kolam. Namun Marder sangat kesal karena ternyata temannya ini salah. Dia tidak menemukan indikasi yang mencurigakan dari model itu. Ya karena para agen Vanguard ini memainkan peran yang cukup baik ya sampai nggak curiga mereka. Lalu mereka berpindah ke pinggir pantai dan berpura-pura melanjutkan pemotretannya lagi. Nah karena merasa aman-aman saja anak buahnya Marder meminta kontak si model ini. Dah ya lah untuk apa. Kiranya Mia ini bisa dipakai ya kan. Tahu ini di Mia bukan sembarang Mia, kan Mia Pascol. Saat bertukar kontak, disitulah data-data penjual senjata itu diretas. Vanguard jadi mengetahui di mana lokasi transaksi yang akan mereka lakukan nanti. Singkat cerita, Omar, Broto, dan Qin sampai di tempat emas-emas itu disembunyikan, yaitu di sebuah dealer mobil. Ternyata di dalamnya ada ruang rahasia yang menyimpan semua emas-emas milik ayah Omar dulu. Emas-emas itu dibuat menjadi lapisan mobil-mobil mewah ini dan mobil-mobilnya bernilai 100 juta dolar per mobil. Dan semua mobil-mobil itu anti peluru. Anjir, Sultan mah bebas ya. Jadi mereka cukup membayar dengan 2 unit mobil saja untuk membeli senjata pemusnah massal itu. Akhirnya mereka deal dan Omar pun diajarkan cara menggunakan senjatanya. Omar diberikan sebuah remote untuk mengaktifkan drone yang sudah standby dan akan terbang menuju target. Dan jika sudah diaktifkan maka target akan dimusnahkan segera. Itulah kira-kira cara kerjanya. Omar akan mengaktifkan drone itu dan menyerang base militer Amerika Serikat yang ada di Dubai. Dengan tujuan pembalasan dendam atas apa yang militer Amerika lakukan pada ayahnya. Kepolisian Dubai langsung dengan cepat menggerebek tempat itu. Namun sayangnya si Omar sudah mengaktifkan drone pemusnah itu.
Mereka semua kabur menggunakan mobil-mobil emas di situ. Namun si penjual senjata tadi berhasil ditangkap. Tapi sayangnya Omar masih bisa lolos. Dan terlihat drone pemusnah tadi sudah meluncur menuju base militer Amerika Serikat dan menembaki base militer itu. Tapi tentara Amerika Serikat berhasil menghancurkan drone raksasa itu sebelum semuanya hancur. Kembali ke Omar, mereka sekarang kejar-kejaran dengan kepolisian Dubai dan agen Vanguard. Mia dengan sangat gesit berhasil menangkap si botak yang tadi. Sementara itu, pasukan Vanguard yang lain agak kesulitan untuk membantu mereka karena mereka tidak diizinkan menggunakan senjata api. Tapi mereka nggak mati di situ, mereka masih punya ide. Salah satu agennya menembaki kaca mobil Omar dengan bola-bola cat dan membuat Omar tidak bisa melihat jalan. Omar kemudian menabrak sebuah mall dan terjatuh. Si Omar dan Broto berlari ke kerumunan sambil menyandra Kin. Dengan cepat, Lee yang melihat kesempatan langsung fight sama si Broto lagi. Sementara itu, Jackie berhasil melumpuhkan Omar. Omar secara tidak sengaja menembak kakinya sendiri dan terjatuh ke dalam akuarium besar berisi ikan hiu. Mereka berhasil menangkap para penjahat itu dan Bapak Kin pun selamat. Akhirnya misi Vanguard pun sukses. Yeay. Di malam harinya mereka semua berkumpul bersama merayakan kesuksesan mereka hari ini. Dan film pun selesai. Gimana weh, enak filmnya? Ya lepas kangen lah sama Uncle Jackie Chan ya kan. Meskipun editan atau ciganya kurang baik ya, tapi nikmati aja lah. Lucu juga kok, filmnya action komedi. Oke, sekian dulu cerita dari film Vanguard 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.